54. Saint Augustine 354 sampai 430. Agustin yang hidup di masa keruntuhan Imperium Romawi merupakan ahli teologi ternama pada eranya. Tulisan-tulisannya sangat memengaruhi doktrin perilaku Kristen selama abad pertengahan sampai sekarang pun pengaruhnya masih ada. Agustin lahir pada 354 di kota Tagaste, sekarang Souk Ahras Aljazair, sekitar 45 mil arah selatan dari kota pantai Hippo, sekarang Annaba. Bapaknya seorang penyembah berhala dan ibunya seorang Kristen taat. Augustin tidak dibaptis saat dia kecil. Bahkan di masa remajanya, kepintaran Agustin sudah memukau. Pada usia 16, dia dikirim ke Kartage untuk belajar. Di sana, dia mempunyai kekasih dan melahirkan anak di luar nikah. Pada usia 19, dia memutuskan untuk belajar filosofi. Dia segera beralih pada agama Manika, sebuah agama yang didirikan oleh Nabi Mani pada 240. Bagi Augustin muda, Kristen tampak terlalu sederhana, sementara Manikaisme memenuhi hasratnya. Tetapi selama 9 tahun berikutnya, Agustin perlahan menjadi kecewa dengan Manikaisme. Saat Agustin berusia 29, dia pindah ke Roma. Tidak berapa lama dia pindah ke Milan, di utara Italia, di mana dia menjadi profesor di bidang retorika. Di sana dia menjadi akrab dengan Neoplatonisme, sebuah versi modifikasi dari filosofi Plato yang dikembangkan oleh Plotinus di abad ketiga. Uskup Milan saat itu adalah Santo Ambrose. Agustin mendengarkan beberapa khotbahnya yang memperkenalkan dirinya pada ajaran Kristen dengan aspek baru dan lebih rumit. Pada usia 32, Agustin masuk Kristen. Dari yang tadinya seorang skeptis menjadi pendukung Kristen yang bersemangat. Pada 387, Agustin dibaptis oleh Ambrose, dan segera setelahnya Agustin kembali ke rumah di Tagaste. Pada 391, Agustin menjadi asisten uskup Hippo. 5 tahun kemudian, sang uskup meninggal dan Agustin menjadi uskup baru Hippo. Saat itu, dia berusia 44 tahun. Dia menjabat sebagai uskup sampai akhir hayatnya. Walau Hippo bukan orang penting, kebrilianan Agustin begitu santer sehingga dia menjadi salah satu pemimpin yang paling dihormati di kalangan gereja. Walau fisiknya lemah, dengan bantuan beberapa stenografer, dia berhasil menyusun sejumlah besar tulisan religius. Sekitar 500 khotbahnya masih terpelihara, termasuk 200 suratnya. Bukunya yang paling populer dan berpengaruh adalah The City of God dan Confessions. Yang disebut terakhir adalah autobiografi paling masyhur yang pernah ditulis dan ditulis pada saat Agustin berusia 40-an. Banyak dari surat dan khotbahnya ditujukan pada penyangkalan Manikeaisme. Donatis, sebuah sekte pemecah belah Kristen, dan Pelagian, satu lagi sekte bid'ah Kristen pada masanya. Pertentangan Agustin terhadap Pelagian menjadi bagian penting dari doktrin religius dari Agustin. Pelagius adalah seorang pendeta Inggris yang datang ke Roma sekitar tahun 400, dan di sana dia menguraikan beberapa doktrin teologis yang menarik. Menurut Pelagius, setiap manusia tidak menanggung dosa turunan.
dan bebas memilih kebaikan atau kejahatan. Dengan hidup dan bekerja dengan baik, seorang dapat mencapai keselamatan. Sebagian akibat pengaruh tulisan San Agustin, pandangan Pelagius dinyatakan sesat, dan Pelagius sendiri yang telah diusir dari Roma dikucilkan. Menurut Agustin, semua manusia terkena dosa Adam. Manusia tidak mungkin mencapai keselamatan hanya melalui perbuatan baik mereka sendiri. Berkat Tuhan diperlukan untuk mencapai keselamatan. Beberapa ide serupa telah dinyatakan sebelumnya, tetapi Agustin mempertegas pernyataan-pernyataan sebelumnya, dan tulisan Agustin memperkuat posisi gereja terhadap poin-poin tersebut dan kemudian menjadi ketetapan. Agustin mempertahankan pendapat bahwa Tuhan sudah tahu siapa yang akan diselamatkan dan siapa tidak, dan beberapa dari kita sudah ditakdirkan untuk diselamatkan. Pemikiran bahwa seseorang sudah ditakdirkan sangat memengaruhi para teolog seperti Saint Thomas Aquinas dan John Calvin. Yang lebih penting dibandingkan dengan doktrin takdir adalah sikap Saint Agustin terhadap seks. Saat dia masuk Kristen, Agustin memutuskan penting baginya untuk menolak seks. Ia pernah menulis, tidak ada yang begitu harus dihindari dibandingkan hubungan seksual. Biar begitu, penolakan sebenarnya cukup sulit bagi Saint Agustin. Baik pergulatan pribadi maupun pandangannya terhadap topik itu dijelaskan di dalam Confessions. Pandangan yang dia ungkapkan di sana karena reputasi besar Agustin memberikan pengaruh kuat terhadap sikap orang abad pertengahan terhadap seks. Tulisan Agustin juga mengaitkan gagasan dosa turunan dan hasrat seksual. Selama masa hidup Agustin, Imperium Romawi dengan cepat menurun. Bahkan pada 410, kota Roma diduduki oleh para barbar Visigot pimpinan Alaric. Otomatis sisa penyembah berhala Roma menyatakan bahwa orang-orang Romawi dihukum karena pembelotan mereka terhadap dewa-dewa kuno karena beralih ke Kristen. Buku Saint Agustin yang paling terkenal, The City of God, adalah bagian dari pertahanan Kristen terhadap tuduhan itu. Tetapi buku itu juga memuat filosofi sejarah yang akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan lebih lanjut di Eropa. Menurut Agustin, Imperium Romawi tidak penting. Begitu juga kota Roma atau kota manapun di dunia. Yang penting adalah pertumbuhan dan kota-kota langit. Dengan kata lain, perkembangan spiritual manusia. Kendaraannya tentu saja gereja. Tidak ada keselamatan di luar gereja. Begitu pula para penguasa, baik menyembah berhala, Kristen maupun barbar, tidak sepenting paus dan gereja. Walau Agustin tidak mengambil langkah terakhir, keteguhan argumentasinya dapat disimpulkan dengan mudah bahwa penguasa temporer harus menjadi bawahan paus. Para paus abad pertengahan sangat puas menarik kesimpulan seperti itu dari Agustin, dan doktrin-doktrin Agustin meletakkan dasar bagi konflik panjang antara gereja dan negara yang membentuk karakter sejarah Eropa selama berabad-abad mendatang. Tulisan Agustin merupakan faktor masuknya beberapa aspek filosofi Yunani ke Eropa abad pertengahan, terutama Neoplatonisme sangat memengaruhi pemikiran Agustin dewasa, dan melalui Agustin, Neoplatonisme memengaruhi filosofi Kristen abad pertengahan. Penting pula untuk dicatat bahwa Agustin menyatakan ide di balik pernyataan terkenal The Scratch. Saya berpikir, oleh karena itu saya ada, walau dalam kata-kata lain tentunya.
Agustin adalah teolog Kristen besar terakhir sebelum masa kegelapan, dan tulisan-tulisannya membantu Kristen melewati masa-masa penting dalam gereja Latin, dan tulisannya dibaca secara luas di kalangan pendeta gereja. Pandangannya terhadap penyelamatan, seks, dosa turunan, dan beberapa poin lainnya sangat berpengaruh. Banyak teolog Katolik di kemudian hari seperti Saint Thomas Aquinas, seperti juga pemimpin Protestan seperti Luther dan Calvin sangat dipengaruhi oleh Saint Agustinus. Agustinus meninggal di Hippo pada 430 Masehi di usia 76 tahun. Vandals, salah satu suku barbar yang menyerang Imperium Romawi yang mulai runtuh, sedang menyerang Hippo saat itu. Beberapa bulan kemudian, para Vandals menduduki kota dan membumi hanguskan hampir seluruh kota. Tetapi perpustakaan Augustin dan katedral pun luput dari penghancuran.